maunya pemimpin daerah yang seperti apa sih? Yang Jujur. sesuai omongan. Yang sesuai omongan, yang nggak PHP. Kalau misalkan dapat informasinya misalkan dari TikTok, pindah lagi ke Google buat ngeliat yang lebih detailnya lagi. Pas dibuka, wah gede banget. Kertasnya ke koran. Kayak Kalau kepo banget sih iya. kalau kepo banget ya. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Teman pemilih, hari ini saya ditemani oleh dua adik-adik yang saat ini sedang magang di kantor KPU RI. Kita kenalan dulu ya, ini namanya siapa nih? Halo, nama aku Vika Putriananta. Vika Putriananta panggilannya? Vika, oke Vika, salam kenal. Dadah dulu dong sama teman pemilih, disapa dulu teman pemilih yang sedang bergabung. Oke, satu lagi adik ini namanya siapa? Nama aku Muhammad Baihaqi Farezi. Dipanggilnya Baihaqi. Baihaqi, sapa dulu teman pemilihnya yang ada dimanapun berada yang sedang menyaksikan YouTube. Oke, baik. Sudah magang berapa lama? 4 bulan. 4 bulan berarti sejak bulan Februari ya? Iya. Sejak bulan Februari. Bisa diceritain nggak ngapain aja sih teman pemilih, kan pasti pada penasaran nih, ngapain aja kalian selama magang di KPU? Selama magang di sini kan kita bagian humas, jadi kita mengelola media sosial. Mengelola media sosial, Iya. oke. Sudah berapa tahapan yang dilihat saat magang? Tahapan apa saja sih yang kalian saksikan saat magang? Pemungutan suara, Pemungutan suara, iya. rekapitulasi suara. Sama rekap ya. Iya. Terus sama penetapan ya kemarin Iya, ya, penetapan pres dan wapres. Terus apa kesan dan pesan kalian? Kesannya apa kesannya? Ngeliat secara langsung kemarin. Ngeliat secara langsung. Iya. Gimana sih kalian, happy nggak sih magang di sini? Kayak kalian bisa ngelihat dari jarak dekat. Iya. Happy. Happy banget. Happy banget. Terus kalian cerita-cerita nggak ke teman kalian? Iya. Cerita dong. Apa yang kalian ceritain? Aku ngeliat pres wapres terpilih loh gitu. Iya. Iya. Serius. Oke. Kalian berarti usianya saat ini 17 Iya. 17 tahun. Iya, 17. Berarti baru milih pertama kali dong kemarin? Iya. Baru Iya, milih pertama kali, pertama nyoblos kali. pertama Iya, kali. pertama kali. Ceritain dong pengalaman. Kalian milih nggak nih, jangan-jangan nggak milih nggak? Milih dong. Milih ya, keren. Nah, milihnya cuma presiden wapres aja atau semuanya? Ayo, berapa? Semuanya. Milih apa aja? Semuanya ada. Milih apa aja kemarin? DPD kan Jakarta ya, DPD. KTP Jakarta ya. DPD. KTP Jakarta. KTP Jakarta berarti milihnya ada 4. Apa aja tuh, masih ingat nggak? Presiden, DPR, Ha-ha. DPR apa lagi ya? DPD, MPR. DPD sama DPRD provinsi. Iya, DPRD provinsi. Apa namanya? Kemarin milihnya di mana? Di TPS, nggak pindah milih kan kalian? Nggak. Nggak pindah Nggak. milih. Di dekat rumah. Milihnya sama siapa? Datang ke TPS-nya? Sama keluarga orang Sama rumah. keluarga. Terus kalian boleh dong diceritain ke teman pemilih gimana sih cara kalian memutuskan untuk memilih sosok tersebut atau kandidat tersebut, begitu? Milihnya kita ngelihat dari visi misinya dulu. Oh, dari visi misinya. Iya. Beneran? Benar. Bukan karena orang tua suruh? Enggak, Enggak ya, dari visi misi. Terus kalian lihat visi misinya dari mana? dari internet, mungkin dari web-web gitu. Dari web dan internet ya. Kalian tuh biasanya kalau lihat visi misi itu ngeliat di sosmed juga nggak sih? Iya, ada. Ada di sosmed. Sosmed apa yang biasanya kalian sering pakai untuk gali informasi politik begitu? Instagram mungkin, Twitter. Twitter, Instagram, semua sosmed ya. Iya. Menarik ya. Terus tapi informasi-informasi yang dapat dari sosmed itu Iya. Ya, informatif. ya. Iya. Terus ceritain juga dong pengalaman ke teman pemilih. Bingung gak sih kalian di TPS? Bingung.
Bingung. Awalnya sih bingung. Awalnya bingung. Bingungnya gimana? Coba ceritain deh. Karena Ceritain baru gimana pertama kali milih gitu. Tapi akhirnya dibantu sama orang KPPS. Oh, sama orang KPPS dibantu. Bingungnya di mana? Baru pertama kali nyoblos. Kayak bingung nyoblosnya di mana atau bingung alurnya kemana begitu? Alurnya ya. Tapi kalau buka surat suara nyoblosnya nggak bingung. Enggak. Oh iya. Informasi nyoblos itu misalnya nih kan kotak surat suara nih. Terus kita nyoblosnya di mana? Itu dapetnya dari mana? Dari yang orangnya. Nyoblos tokohnya atau partainya begitu? Oh. Lupa. Atau lupa. Ya yang penting nyoblos aja dulu gitu ya. Oke. Gimana perasaan adik-adik nyoblos pertama kali di pemilu 2024? Deg-degan sih karena kayak tegang gitu karena pertama kali dan belum tahu kan caranya gimana. Tapi dikasih tahu dan dibantu sama KPPS-nya. Dibantu ya. Oke, dikasih tahu apa sih KPPS-nya kasih tahu apa? Kayak alur jalannya terus cara itunya apa sih? Nyoblosnya. Iya, nyoblosnya. Oh, oke. Apa namanya kalau Baihaqi gimana? Awal datang sih pertamanya duduk dulu nunggu dipanggil. Setelah itu dipanggil, aku datang ke bilik suara buat nyoblos. Pas dibuka, wah gede banget, kertasnya ke koran. kayak koran ya. Iya, lebar banget begitu. Terus udah abis nyoblos dipandu buat masukin ke kotaknya. kotak suaranya ya. Iya. Terus abis nyoblos ada keseruan apa lagi? Nunggu hasilnya nggak? Atau mungkin apa begitu foto-foto atau Iya, buat konten? foto-foto bareng pasti keluarga, ya. iya. Foto-foto bareng keluarga kayak Iya. ini kali pertama aku Iya, begitu ya. Baik. Kalau Vika gimana? Sama sih foto-foto. Foto-foto ya, foto-foto terus ketemu teman-teman nggak? Ketemu. Kalau teman-teman yang lain gimana? Pada excited nggak mereka? Excited banget dong. Excited banget ya, nyoblos pertama kali begitu. Dan jangan lupa sesudah ini juga ada pilkada. Ya, jadi kita akan ada pemilu lagi nanti di bulan November, pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Jadi kalian akan nyoblos lagi nih, setahun 2 kali loh kalian nyoblos. Baik teman pemilih, jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol bareng dua adik-adik ini. Tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Teman pemilih, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Di studio podcast KPU RI masih bersama saya, dua adik-adik yang sedang magang, yang akan mengakhiri masa magangnya ya, sebentar lagi ya. Kita mau gali lebih dalam testimoni adik-adik ini, karena kebetulan adik-adik ini juga first time voters ya, pemilih pertama di pemilu 2024. Nah, pasti seru banget, banyak juga cerita-cerita menarik, apalagi adik-adik ini melihat dari sudut pandang penyelenggara, karena membersamai kita ya penyelenggara pemilu ya dari bulan Februari ya. Baik, untuk Adek Vika dan Adek Baihaqi ada pertanyaan nih. Apa sih yang seru di masa pemilu ini? Yang seru kita ngeliat langsung, tapi kan kalau yang lain di luar. Dan kita nyaksiin gimana kerja kerasnya KPU buat Pemilu ini. Buat pemilu, kerja kerasnya sampai nggak tidur. Sampai ada nginep di kantor katanya. Sampai nginep di kantor. Iya. Betul teman pemilih, banyak banget pegawai-pegawai KPU yang memang kerjanya tuh udah nggak ada jam kerja lagi, udah nggak ada 9 to 5 lagi ibaratnya. Karena memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan maksimal begitu ya. Terus apalagi nih cerita-cerita seru? Terus banyak juga yang demo dan buat kita susah masuk magang. Banyak yang demo. Jadi meskipun kita udah maksimal begitu ya, tapi masih ada aja yang demo begitu ya. Adik-adik lihat sendiri ya waktu demo kemarin ya. Lihat.
Mau masuk juga susah. Mau masuk juga susah. Iya betul sih, memang aksesnya ditutup karena kan juga iya kan, supaya kondusif juga begitu. Iya. Lalu ini kan kali pertama kalian nyoblos ya. Iya. Apa sih harapan kalian? Harapannya kedepannya bakal lebih maju dan berkembang sih untuk negara ini. Pengennya negara ini tuh mau jadi seperti apa? Pengen jadi negara yang maju, Negara yang berkembang, maju ya. iya. Terus untuk diri kalian sendiri apa harapannya? Dengan kalian nyoblos, kalian tuh berharap apa sih? Dari yang kalian coblos? Pengen punya pemimpin yang jujur, adil. Jujur, adil ya. Terus nepatin janji gitu. Nepatin janji, jangan PHP. Iya benar. Tapi apa namanya, yang penting kan kalian sudah tahu siapa calon yang kalian coblos kemarin ya Iya. kan. Kalian sudah riset dengan betul, dengan baik ya kan. Nah mungkin nanti di pilkada juga kalian harus riset lagi ya untuk calon pemimpin di pemilu kada nanti. Ya supaya ya kalian tidak menyesal dengan pilihan kalian begitu ya. Jadi dipelajari. Benar ya, ini nggak kata orang tua kan? Enggak. Milihnya ya. Iya, pilihan sendiri. Gitu ya. Soalnya saya dulu awal-awal milih ini aja ya. Milih ini aja ya. Berarti bagus nih adik-adik. Maksudnya sudah dengan berbagai macam sumber informasi yang ada kan sekarang kita mudah ya. Iya. Mendapatkan informasi. Kita sekarang mendapatkan informasi dengan sosmed dulu, bener nggak? Kita buka mata baru bangun kita cek HP, cek sosmed, bener nggak sih? Bener. Kita udah dapat info di sosmed, tapi jangan lupa info di sosmed itu juga banyak yang misinformasi, banyak yang hoax. Jadi kita juga harus teman pemilih juga harus pintar-pintar memilah dan memilih ya. Mana informasi yang benar begitu. Jadi harus di cross check lagi. Begitu kira-kira. Kalian cross check info nggak sih? Kalau misalnya dapat info nih, kalian cross check info nggak? Atau ya udahlah, telan mentah-mentah aja gitu. Oh. Misalnya nih ya, dapat info nih. Terus kalian cek lagi nih misalnya, dicek lagi gitu. Bener nggak ya info ini? Kalian menerapkan itu nggak? Iya. Kalau kepo banget sih iya. Kalau kepo banget ya. Untuk pemilu kemarin kalian menerapkan itu nggak? Karena kan pasti banyak nih data menunjukkan informasi hoax tentang pemilu, tentang politik itu semakin meningkat jelang pemungutan suara. Nah, artinya apa? Artinya kalau informasi hoaxnya meningkat, kalian juga harus melakukan recheck lagi, dicek ulang, diteliti ulang. Nih bener nggak ya informasinya? Kalian melakukan itu nggak? Melakukan itu. Yeah. Ceritain dong ke teman pemilih gimana sih tips kalian untuk mengecek ulang informasi itu benar atau enggak? Biasanya gimana kalian? Dicari-cari terus sih. Dicari terus ya. Misalnya dicari di online media begitu yang kredibel. Di Instagram, TikTok gitu. Cari di Instagram, TikTok. Iya, nyari kebenarannya gitu. Kalau Vika gimana? Ya kalau misalkan dapat informasinya misalkan dari TikTok, pindah lagi ke Google buat ngeliat yang lebih detailnya lagi. Pindah lagi ke Google ya, benar. Aku juga menerapkan itu sih. Jadi biasanya dari sosmed. Awalnya kan kita first get of informationnya, sumber informasi pertama kita dari sosmed, ya kan? Yeah. Dari sosmed, terus kalau misalnya perlu di cross check kita ke Google misalnya atau search engine lah begitu. Kemudian kita ke media online yang kredibel, ya kan? Karena kan tetap meskipun kita ada informasi dari sosmed, kita juga harus mengandalkan media yang kredibel, yang terdaftar, ibaratnya yang terdaftar di Dewan Pers, ya kan. Nah baru sesudah itu kalau memang ada, ya informasi itu benar. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita perlu pertanyakan. Karena sekarang informasi hoax itu lumayan lebih advance ya, lumayan canggih begitu. Jadi kan kita pernah nggak sih ngelihat ada deepfake yang orang nyanyi padahal orang itu nggak nyanyi, iya kan? Itu
Nah, ya kan itu nyanyi entertaining ibaratnya untuk hiburan, tapi kan bisa juga disalahgunakan untuk kepentingan lain, ya kan? Begitu kira-kira. Oke. Pas Pilkada 27 November mendatang nanti, kalian akan nyoblos di mana? Di dekat rumah aja sih. Dekat rumah Iya, ya. biar dekat. Udah punya pilihan belum? Pasti belum. Karena belum ada calonnya, Iya, pasti belum. Tapi udah punya kira-kira aku pengennya calonku ini nih. Udah ada belum? Belum sih. Belum juga ya. Belum Jadi ada menunggu kepikiran. keputusan menunggu pengumuman resmi ya calonnya siapa. Ih, keren loh adik-adik kita ini masih usia 17 tahun. Waktu saya seusia kalian saya belum kayak gitu loh. Ini kalian udah hebat banget ibaratnya udah melek politik begitu ya, keren. Baik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya. Apa sih harapan adik-adik terhadap gubernur atau bupati wali kota nanti yang akan dipilih? Maunya pemimpin daerah yang seperti apa sih? Sosok pemimpin daerah yang seperti apa? Yang bertanggung jawab, Yang jujur, tanggung jawab, Adil. adil, tanggung jawab, yang jujur. sesuai omongan. Yang sesuai omongan, Iya. yang nggak PHP, yang menepati janji ya. Baik, Iya. baik. Terima kasih adik-adik. Saya doakan semoga studinya lancar, Amin. tercapai cita-citanya. Amin. Dan mohon maaf kalau ada kurang ya selama kalian di KPU begitu. Baik teman pemilih, terima kasih teman pemilih yang sudah membersamai kita semua di sini. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman pemilih dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih adik-adik. Bye.